Nah fakta ini kita harus terima. Ini fakta ini. Egy Sujana mau Anda bantah dengan teori apapun, ini fakta. Dalam bangunan moral dan logika dikaitkan dengan kasus terorisme, itu harus ada tambahannya lagi di samping menjadi fakta, hukum, data hukum, dan logika hukum tadi. Tambahannya lagi dalil. Dalil-dalil tadi sudah banyak dari Ustadz kita yang menerangkan tentang itu. Tapi yang belum terungkap menurut saya, logika yang sederhananya tentang terorisme ini bukanlah berasal dari yang dimotivate atau yang didorong oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi logika berikutnya, bagaimana orang mau dituduh teroris dalam perspektif Islam? Senyum saja ibadah. Pindahin duri, paku atau apa yang menghambat di jalan ke pinggir itu ibadah. Nyambut tamu, kasih minum, ini ibadah. Sedekah, ibadah. Bagaimana mungkin pasang bom sembarangan boleh itu? Bagaimana mungkin dia mengkondisikan orang untuk menyembunyikan informasi? Informasi apa yang disembunyikan? Terorismenya aja nggak ada. Itu logika hukum yang sangat jelas dibarengi dengan dalil yang ada, baik Quran dan Sunnah. Tidak ada contoh. Tambah lagi satu lagi pendekatannya yang saya sarankan di samping Al-Quran, Sunnah Rasul, dan uswah. Jadi uswah itu harus jadi tampilan metode yang harus kita berikan. Karena tidak ada satu pendekatan uswah yang dilakukan seput istilah saya, sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menunjukkan spotnya beliau itu mengkondisikan, menggambarkan ada perbuatan yang disebut terorisme. Nah, sekarang mereka membuat program namanya deradikalisasi. Saya pernah berdebat dengan orang BNPT juga. Kalian pada program itu, bahkan ada deputinya untuk itu. Apa yang kalian mau deradikalkan? Tauhid. Tauhid itu radikal. La ilaha illallah itu radikal. Karena radikal itu diambil dari kata radix, akar. Maka akar kita di dalam berislam ini akidah. Jadi orang yang berakidah itu orang radikal dan pasti berjiwanya merdeka. Nah, kebalikannya, kalau orang itu tidak radikal dalam perspektif dia tidak berakar, maka dia tidak akan bisa berjiwa yang militan, tidak bisa. Ya. Jadi konsekuensi logis berpikir kita dalam memformulasikan kasus ini sudah jelas batal demi hukum, batal demi filosofis yang ada, karena Islam nggak mengajarkan itu. Dan ulama nggak mungkin menjalankan kehidupannya lepas dari ajaran agama, nggak mungkin. Dari mana logikanya? Ya, apalagi ditambah dengan formulasi uswah, contoh teladan, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21, untuk menjadikan Rasul itu suri teladan. Intinya bahwa Egy Sujana tidak percaya bahwa ada orang-orang yang radikal, apalagi sampai teroris. Karena secara logika hukum nggak mungkin katanya. Orang di dalam ajarannya menyuruh, menuntun kebaikan, akhlak, dan sebagainya. Tidak ada kekerasan dan sebagainya. Kok bisa ada orang yang beragama itu, yang mestinya menghadirkan ajaran yang rahmatan lil alamin itu, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya brutal atau radikal atau teroris. Itu secara logika hukum nggak ketemu. Katanya seperti itu. Dan nggak mungkin juga ulama tidak menjalankan aturan agama dengan tidak benar katanya. Maunya seperti itu. Karena kita katakan, saya selalu katakan bahwa ketika ada orang ya jelas KTP-nya bisa dicek, jelas di lingkungannya juga bisa dicek bahwa orang itu menjalankan sehari-hari
ya, aturan Islam, beribadah Islam, itu jelas orang Islam. Kemudian melakukan bom bunuh diri. Mau bagaimana? Ini fakta. Sekeren apapun teori, setidak mungkin apapun teori, kalau dibenturkan dengan fakta, maka teori itu akan luluh lantah. Bahkan ada seorang ustadz yang ini sempat viral nih. Dia ngomong bahwa orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Ini fakta Pak Egy. Bukan lagi teori mentah, nggak jelas seperti Egy Sujana ini. Ini fakta, ada orang yang ngomong itu. Coba kita cek sama-sama nih videonya. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani. Coba bayangkan. Ini fakta. Satu kali lagi, ini fakta. Nggak bisa dibantah oleh teori sehebat apapun. Egy dan kawan-kawannya nggak bisa. Artinya kita harus menerima fakta ini sebagai upaya perbaikan citra Islam. Kita harus terima fakta itu. Dan kita harus mengklarifikasi ke publik bahwa fakta ini tidak menjadi satu-satunya fakta ajaran Islam. Ini fakta minoritas. Fakta mayoritasnya umat Islam itu rahmatan lil alamin. Itu loh yang kita harus kabarkan kepada publik itu. Tapi bahwa ada sekelompok orang yang menyelewengkan ajaran agama, yang bahkan mengatakan bahwa orang Islam yang baik itu adalah teroris. Ini fakta yang kita harus lawan dengan fakta bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Gak seperti ini. Negara kita ini sudah gaduh. Negara kita ini juga sudah runyam. Negara kita ini sudah banyak kekacauan. Negara kita ini juga sudah banyak kriminalisasi. Maka kalau kasus Gus Nur ini tidak dihentikan, maka akan menambah kegaduhan, menambah kericuan yang jauh lebih besar lagi. Egy Sujana dan kawan-kawan bikin ulah lagi. Dalam video yang diunggah, Egy Sujana dan kawan-kawan minta agar Sugik Nur dibebaskan. Kalau tidak dibebaskan bisa akan muncul kegaduhan yang besar. Perlu diketahui bahwa Bambang Tri Mulyono dan Sugik Nur telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Bambang diketahui merupakan penggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Sebagai bonus berikut cuplikan bukti bahwa tuduhan Bambang Tri terkait ijazah Jokowi punyanya Joko Wahyudi adalah hoaks. Dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Pak, kalau ijazah kan Pak Bambang Tri bilangnya 0081112 ya Pak ya? Ya. Kalau Bapak sendiri udah ijazahnya bisa dilihat Pak? Bisa Pak, ini. Ini tadi dia Ini udah Pak Leo ini mengeluarkan ijazah. 081 Oh ini ya? Saya Pak. Jadi di sini 008106. Ini sudah berbeda dengan seperti yang disampaikan oleh si Bambang Tri itu. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya.